Tumbang. Inilah detik-detik perlawanan Islam Irak menembak jatuh drone Reaper andalan Amerika Serikat. Perlawanan Islam Irak telah mengaku bertanggung jawab atas penembakan jatuh pesawat tak berawak Amerika Serikat yang sangat dibanggakan oleh AS yang melanggar langit negara Arab tersebut dari arah barat. Dalam sebuah pernyataan, pada Jumat, perlawanan sebuah kelompok payung pejuang anti-teror Irak mengklaim menembak jatuh kendaraan udara tak berawak atau UAV dengan senjata yang sesuai. Dikatakan bahwa pihaknya telah menjatuhkan drone MQ-9 Reaper di Provinsi Diyala dan mengatakan bahwa pesawat tersebut telah memasuki wilayah udara negara tersebut setelah lepas landas dari pangkalan udara Ali Shalem di Kuwait, Press TV melaporkan. Militer Amerika Serikat menggambarkan MQ-9 sebagai UAV pemburu-pembunuh pertama yang dirancang untuk pengawasan ketinggian dan daya tahan lama yang akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Islam Irak. Mengakhiri pernyataannya, perlawanan Islam bersumpah untuk terus-menerus melakukan serangan terhadap musuh-musuhnya, termasuk ataupun yang paling besar adalah Amerika, yang menjadi biang geladi atas kehancuran Irak hingga saat ini. Seperti diketahui, selama beberapa tahun terakhir, kelompok payung ini telah melancarkan banyak operasi serupa terhadap sasaran-sasaran yang terkait dengan Amerika Serikat sebagai sarana untuk melawan pendudukan Amerika Serikat. Sebelumnya, pasukan Islam Irak telah diberangkatkan untuk berjuang melawan Israel demi Palestina. Hal ini merupakan komitmen bagi Irak untuk mendukung perjuangan Palestina sejak zaman atau kepemimpinan Saddam Hussein. Kami akan terus perjuangkan kemerdekaan Palestina dan menghabisi para penjajah itu, seberapapun banyaknya. Di sisi lain, tak hanya tentara saja, Irak juga berjuang untuk Palestina dengan mengirimkan kapal tanker yang berisi bahan bakar untuk mensuplai kehidupan di Gaza dan juga untuk para pejuang-pejuang Palestina. Seperti diberitakan sebelumnya, kapal tanker Irak pertama yang membawa bahan bakar untuk jalur Gaza meninggalkan pelabuhan Khor al-Zubair di Basra menuju terusan Suez. Menurut media Irak, Zidan Khalaf Obeid, penasihat Perdana Menteri Irak untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa kapal tanker tersebut membawa 10 juta liter solar dan pertama kali menuju pelabuhan Suez di Mesir. Pengiriman ini akan dikirim ke Rumah Sakit Gaza dan Bulan Sabit Merah Mesir melalui Bulan Sabit Merah Irak, tambahnya. Dia mencatat bahwa pemerintahan Irak memiliki kontak dengan pihak berwenang Mesir dan kedutaan Palestina di Mesir dan Baghdad untuk melakukan koordinasi yang diperlukan dalam kiriman ini. Israel mengobarkan perang berdarah melawan jalur Gaza dimulai pada 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melakukan serangan balasan yang disebut Operasi Badai Al-Aqsa terhadap entitas pendudukan atas kekejamannya terhadap warga Palestina. Kini, 3 bulan lebih mereka dalam perang. Mengejutkan, warga Palestina gelar operasi gerilya bantu Hamas lawan Israel. 20.000 pasukan IDF jadi korban. Beberapa tentara Israel yang tengah berjaga di pos pemeriksaan Mazmuria dekat Bethlehem dilaporkan terluka parah setelah ditikam oleh pejuang. 2 tentara Israel masing-masing menderita luka yang parah di daerah vital.
Penikaman tersebut dilakukan oleh para pejuang sebagai bagian dari strategi operasi gerilya untuk memukul pasukan Israel dari kawasan Gaza. Sebagai informasi, operasi gerilya seperti ini di belakangan mulai aktif dilakukan warga Palestina. Mereka beralasan serangan tersebut merupakan bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan Zionis Israel. Tak tanggung-tanggung untuk membantu Hamas melakukan perlawanan kepada Israel, warga Palestina nekat menggempur iring-iringan tank pasukan pertahanan Israel dengan bom api. Dari cuplikan video yang beredar di media sosial, beberapa bola api tampak berhasil menghantam kendaraan Zionis hingga terbakar membara. Serangan ini menunjukkan kemampuan luar biasa para pejuang Palestina dalam melawan agresi militer Israel. Sementara itu, 20.000 pasukan IDF diklaim cacat dan menjadi korban dalam serangan yang dilakukan oleh pejuang Palestina. Selain memicu pembengkakan kerugian bagi negara Israel, serangan yang dilakukan warga Palestina dan militan Hamas juga membuat jumlah korban cacat Israel makin meningkat. Ketua Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas Edan Kleiman mengatakan, Bloomberg jumlah korban cedera meningkat hingga 20.000 orang. Menurutnya, merupakan pertama kalinya bagi Israel menyaksikan banyaknya korban yang harus direhabilitasi. Akan ada dampak jangka panjang jika kita melihat banyaknya penyandang disabilitas yang harus direhabilitasi oleh Israel yang juga dapat menimbulkan masalah ekonomi, kata ilmuwan politik Israel dan Profesor Kebijakan Militer Publik Yagi Levi. Tak hanya itu saja, disebutkan juga bahwa peningkatan kasus bunuh diri di Israel selama beberapa bulan terakhir melonjak usai ribuan tentara mengalami gangguan mental dan kalah perang melawan Hamas. Adapun peningkatan kasus ini terjadi di kalangan pemukim maupun tentara, demikian dikutip dari laman Watan Serb. Merespon kasus ini, Forum Direktur Rumah Sakit Jiwa dilaporkan tengah mendesak pengawas keuangan negara Israel untuk menyatakan keadaan darurat. Seiring dengan meningkatnya angka bunuh diri dan gangguan mental di kalangan warga Israel, forum tersebut juga menggambarkan situasi ini sebagai bencana yang besar.